salah satu pelaku UMKM daerah Humbang Hasundutan. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak tentang produk-produk yang Bapak jual. Boleh kan, Pak? Boleh. Nah, kita mulai ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ialah produk yang Bapak jual ini seperti apa dan awal mula Bapak menjual produk ini, membuka produk ini. Ya, produk saya ini bandrek ada 5 saset, bubuk. Jadi saya kemas dalam bentuk saset, pouch, dan semua bentuknya bubuk. Jadi intinya untuk meningkatkan nilai jual bahan baku andaliman, karena selama ini andaliman dipakai untuk bumbu masak. Nah, jadi saya keluarkan varian baru dan itu juga berfungsi untuk kesehatan. Artinya produk ini bukan sekedar consumer good, tapi juga ada fungsi untuk menjaga imun. Nah, di zaman COVID, puji Tuhan memang ada efek omset meningkat. Kemudian saya banyak kerjasama dengan lembaga, ada kampus IPDL, ada toko-toko oleh-oleh, ada destinasi wisata, jualan online. Jadi ini saya mulai bulan Juli 2018. Juli 2018. Kalau soal perizinan kita sudah ada PIRT, kemudian nutrisi fact dari Balai Riset Teknologi Medan tentang makanan. Jadi di belakang ini udah ada berapa proteinnya, berapa kalsiumnya, berapa gulanya gitu. Jadi nutrisi fact namanya. Dan ada di online juga. Metode yang saya jual, saya pakai metode penjualan bertingkat dari agen, reseller, sama konsumen. Oh, udah ada juga ya, Pak? Ya, dan itu sudah nasional. Jadi di zaman COVID memang mempengaruhi pasar saya luas sampai ke nasional dan mancanegara. Kita punya sempat terdata terakhir 40 agen se-Indonesia dari Papua sampai ke Aceh. Dan di ini normal ini memang agak menurun karena ya orang sudah mulai sibuk. Waktu COVID kan pertama kali lockdown, orang bingung mau cari usaha apa, jadi rata-rata jualan online. Di situ meningkat omset saya. Berarti bentuk promosi yang Bapak lakukan itu seperti di online gitu ya, Pak? Ya, awalnya saya jualan segar dalam bentuk gelas. Oh. Di sini. Nah, kemudian gak pada laku karena orang daerah, orang kampung merasa aneh gitu loh. Nah, kemudian saya melihat metode pilihan bahwa pasar ini ada di luar. Kemudian saya kemas saset. Saya ikutin pola-pola marketingnya perusahaan-perusahaan besar kayak minuman instan itu. Kemudian saya bikin gimmick tambahannya. Makanya saya keluarkan kemasan namanya Tourism Edition. Karena saya ada gambar-gambar yang berbeda di belakang setiap kemasan. Ini gambar-gambar mempromosikan wisata di Danau Toba. Ada 38 gambar. Jadi kayak kalau orang Batak bilang seperti Sombu Sihol. Kangennya terobati karena melihat gambar-gambar di kampung mereka masing-masing gitu. Dan ini tentang pariwisata semua. Makanya pasar saya terbesar 80% itu orang perantau. Orang perantau ya? Ya, yang di istilahnya orang di Tano Perserakan mah istilahnya, kalau orang yang di perantauan. Orang di perantauan. Jadi awal Bapak membuka produk ini kan pasti ada kendala. Bisa nggak Bapak ceritakan kendala-kendala yang Bapak alami? Kendala utama sebenarnya kalau waktu mulai itu nggak ada sih, karena buat produk ini memang modal nol. Artinya awalnya jualan bandrek segar, tapi anak-anak muda nggak merasa keren minum bandrek di kampung, ke kota mereka kan, ke Dolo Sanggul, ke tempat-tempat yang rame. Kemudian saya cari ramuan baru, saya campur dengan andaliman, kapulaga. Di belakang ini lengkap komposisinya ya, komposisinya lengkap. Dan kemudian saya jual saset dan disitulah mulai dikenal. Soal kendala sih awalnya mempromosikan karena orang nggak yakin, tapi karena saya sudah ada PIRT, terus saya jualannya di tempat pariwisata, dan dari segi harga memang kita kalah bersaing dengan minuman saset pabrikan industri besar kayak minuman instan itu kan 1.000-2.000 perak kan. Sedangkan kita tujuannya meningkatkan nilai komoditas andalimannya gitu. Artinya masyarakat semakin tahu bahwa andaliman itu bisa difungsikan di banyak produk gitu, tidak hanya untuk bumbu saja. Nah, saya terus berpikir kreatif gitu, sempat keluar yang varian pedas. Kalau ini kan yang standar, artinya
ada yang bilang kurang pedas karena udah terbiasa makan andaliman, tapi beberapa konsumenku di Bandung, di Palembang, sama di Jawa Tengah, di Jogja itu merasa aneh kok ada, karena mereka belum tahu andaliman. Iya. Masuklah edukasi di situ kan. Jadi kalau yang ini semua taste-nya standar. Nah kemudian saya keluarkan yang benar-benar pedas untuk yang sudah tahu andaliman kan. Jadi 2 varian baru keluar. Tapi selama proses kami jualan sudah banyak keluar ide mau buat varian yang beda-beda. Misalnya ada bandrek andaliman rasa ginseng, bandrek andaliman rasa serai. Artinya kami melihat potensi apa yang ada di seputaran lingkungan kita, itu yang mau kita optimalkan. Ya kalau permodalan iya, tapi kebetulan tipikal saya bukan tipikal yang menyerah karena modal. Contoh, aku bilang tidak menyerah dengan modal. Awalnya buat ini hanya pakai mesin blender biasa. Karena kan ini kan diserbukan kan. Ya kalau mau lihat bagaimana proses produksinya ada di akun medsos saya di YouTube, Facebook, Instagram, namanya sama Jerry Lumanggaw. Saya open, saya buka bagaimana proses produksi ini. Nah, semua pakai blender biasa, blender yang rumah tangga itu yang 200 ribuan itu. Jadi saya cuman, nah sekarang memang sudah karena skala semi mikro industri, saya beli blender besi yang itu, yang sudah itu yang stainless itu. Nah itu agak lumayan mahal, 2,5 juta blendernya. Tapi semua bahan baku besi blender itu dari besi, jadi awet. Sampai 6 blender saya hancur. Jadi kalau kendala sih selalu ada nama dalam bisnis, tapi saya nggak pala jadi sudahlah nggak laku, nggak. Karena saya yakin karena saya juga orang perantauan kan, saya pulang kampung, jadi saya yakin orang rantau itu butuh tentang kampung halamannya, baik itu informasi, baik itu produk, karena belum ada ciri khas di Toba ini. Kita mau mengangkat andaliman dengan berbagai variasi, makanya teman-teman di kabupaten lain kan ada yang buat pizza, ada yang buat keripik, ada yang buat macam. Terus Pak, namanya ini kan bandal. Bapak terinspirasi buat namanya ini ya? Bandal itu dari mana? Sebenarnya singkatan aja ini kan, makanya saya bikin ini. Bandal Di bold kan ya, bandrek andaliman tapi disingkat bandal. Dan menarik atau? Iya, satu supaya catching. Jadi saya dulu waktu kuliah sering, waktu zaman saya tahun 90-an kan, itu ada namanya Bad Boy, kalau pernah dengar stiker-stiker grup musik itu sih. Grup musik Bad Boy, rappernya Amerika. Jadi kebetulan saya juga waktu kuliah agak nakal, tapi nakal inilah ya, bukan kriminal. Dan memang rasanya kan jadi sedikit nakal kan, bandal. Artinya dia panas, kalau dari komposisi kan ada jahe merah, jahe putih udah anget, di badan, di leher udah anget, tapi nanti hitungan 2 menit di lidah agak bergetar gitu kan. Kebetulan ini sudah diteliti oleh anak IT Del ini, makanya saya sudah ada kerjasama dengan kampus Del. Jadi tentang taste atau rasa itu udah diuji coba oleh anak Del itu dalam bentuk praktek lapangan. Mereka di sini waktu itu 1 bulan, dihitung tuh berapa menit rasa getir lidah itu masih terasa gitu, dihitung mereka. Dan ini jadi bahan baku skripsi. Jadi 4 ada mahasiswa yang sudah skripsi di sini, makanya MOU saya pun resmi kok dengan IT Del. Jadi kesan nakal dan bandel rasanya itu kayak kalau misalnya permen nano ya, jadi kan kadang kita kalau ngomong jadi nano itu udah jadi tanda kutip ya kalau merek ya. Nano itu sudah kayak jadi image kalau sesuatu yang campur aduk namanya nano, padahal itu kan merek. Iya. Merek. Nah, itu saya mau ngambil image itu sebenarnya. Kayak ya diambillah mereknya bandal, dan kebetulan ini sudah saya daftarkan HAKI. Sudah ada hak kekayaan intelektualnya. Tinggal hak mereknya sudah saya urus kemarin itu di Kementerian Kehukuman, kebetulan dibantu oleh Dinas Koperasi Kabupaten waktu itu. Selanjutnya Pak, boleh nggak Bapak ceritakan omset yang Bapak dapat dari sini? Omset naik turun, biasa namanya usaha kan. Iya. Naik turun, tapi progresnya naik, tapi grafiknya naik turun, gini naik lagi gitulah. Iya. Sehingga saya pun bisa membeli aset atau alat produksi tanpa bantuan permodalan bank. Saya nggak pinjam uang ke bank, saya nggak dapat bantuan dari pemerintah, saya nggak ngeluh soal itu, nggak malah jadi harapan lah ya dibantu ya udah. Tapi waktu yang Jokowi kemarin 2,4 juta saya dapat itu. Artinya omset naik turun, tapi kalau orang Batak bilang siani tusi, keuntungan inilah lari ke sini lagi gitu.
Makanya saya ada beberapa, saya beli panci yang besar, kompor yang besar. Sekarang kalau sekali masak udah bisa kapasitas 40 kilo. Di belakang itu ada belang apa kan? Panci pesta yang besar itu loh. Sudah saya beli itu harganya 600.000, tapi semua besi. Karena kemarin pakai kuali yang pakai kuali aluminium, bocor-bocor lah segala macam, nggak muat lah gitu. Kayak ada 2 di situ. Artinya permodalan saya, keuntungan masuk ke dalam, keuntungan masuk ke dalam gitu lah. Sambil disisihkan untuk kehidupan dia pribadi gitu. Iya. Terus Pak, tadi kan Bapak bilang ini udah dapat perizinan dari PYRT, Dinkes sama BPOM? BPM belum. Udah diurus? Belum, karena salah satunya akses. Artinya kalau di Sumut ini kan ada 3 kantor BPOM, di Balige, di Sibolga sama di Medan. Sedangkan BPOM itu kan fungsinya untuk mengetahui unsur-unsur yang terdalam yang ada di dalam itu dan pemanfaatannya. Kebetulan produk saya ini semua organik, tidak ada satupun kimia kan. Ya contoh ya, sini komposisinya jahe organik, andaliman segar organik, kapulaga organik. Jadi nggak ada berbahaya ya? Tidak ada. Cuman memang kalau untuk ya masyarakat umum dengan ekspor memang itu dibutuhkan. Iya. Tuh. Next saya akan pasti urus. Kemarin sudah berapa kali ikut pelatihan BPOM. Cuman belum terdorong aja untuk ngurus gitu loh. Halal pun kan saya urus. Udah, tapi nggak keluar karena kalah di, saya nggak ada karyawan muslim. Mereka harus ada 1 karyawan sebagai quality controlnya gitu. Pelatihan SJH-nya saya sudah ikut, ada sertifikatnya. SJH itu standar jaminan halal. Saya ikut itu, sertifikatnya ada, tapi untuk nomor halalnya saya belum dapat. Karena waktu itu saya ikut 1 kali, sudah survei segala macam. Kebetulan nggak ada karyawanku yang muslim. Memang udah dikasih tahu cari karyawan muslim 1 untuk quality controlnya, tapi bukan itu masalah utamanya kalau aku tengok. Ya karena memang belum dapat aja. Terus ini kan bahan-bahan utamanya yang Bapak bilang tadi organik semua. Ini Bapak dapat dari mana? Dari ladang sendiri atau? Enggak, masyarakat. Artinya kalau andaliman saya beli sama warga masyarakat desa Riaria atau di pasar. Kalau jahenya juga saya beli di pasar. Memang sudah coba-coba nanam jahe tapi jadi nggak concern. Fokus ke sini. Ya, nggak concern. Artinya kesibukan lain juga ada. Jadi sempat saya tanam berapa ratus batang di belakang tapi nggak panen ya udah. Gitu. Itu aja sih Pak yang perlu saya tanyakan. Nah, apa yang Bapak harapkan untuk anak-anak muda sekarang ini? Bapak kan seorang pengusaha ini kan? Ya sebenarnya belum pengusaha sih, masih berusaha. Artinya kalau harapan ke anak muda gini, saya juga orang yang pulang ke kota, ke kampung ini bukan karena gagal atau kata orang kan atau melarikan diri, enggak. Saya benar-benar mencari lompatan baru. Istilah orang itu the second life. Kalau istilah organisasinya atau teorinya transformasi. Jadi dulu saya di kota itu, saya lahir di Sulawesi saya lahir. Ini kampung orang tua saya. Besar di Palembang, kuliah di sana, kawin di sana, berusaha di sana. Kemudian saya melihat hidup ini akan stuck. Di kota itu pasti akan stuck. Berpuluh-puluh tahun aku di kota itu melihat kota itu kalau kita nggak bisa ikutin perkembangan lebih cepat dari orang biasanya, kita akan jadi follower. Jadi saya aja istri saya, aku pulang kampung, saya jual aset, jual rumah, jual mobil. Ini saya bangun, terus saya berpikir mau ngapain pulang kampung gitu. Nah, ini jalan 4 tahun ya aku di sini. Jadi hampir 4 tahun. Jadi aku membangun platform hidupku di sini dengan social entrepreneur. Itulah awalnya masuk juga ke UMKM. Nah, jadi kalau itu tengok kan ini ada buku, ada ukir-ukiran. Ini semua hasil karyaku binaan ke masyarakat di sini selama 4 tahun. Oh, hasil karya sendiri? Ya, aku membina ada pemuda-pemuda di sini. Kemarin aku ada sanggar musik kemarin, aku ada 400 member tuh perpustakaan buku ini dari anak-anak sekolah di sini, SD, SMP, SMA, sampai anak kuliah. Sampai yang ada tesis S2 pendeta kemarin ngambil bukunya di sini. Artinya memang aku pulang kampung second chance lah. Kesempatan kedua bagaimana aku bisa memberi ke masyarakat. Dan kalau kata orang muluk-muluk enggak, aku nikmati 4 tahun di kampung. Saya sangat nikmati. Dan saya tidak merasa tertinggal sama teman-teman di Jakarta, ya di Palembang, di Medan, di Surabaya, teman-temanku semua
Justru mereka aware gitu, peduli. Kok bisa kau pulang kampung? Mau kau pulang katanya? Belajar bahasa Batak pun aku di sini, tapi aku coba mendalami apa itu Batak harus di kampungnya, makanya aku pulang kampung. Dulu nggak peduli kali pulang sama Batak ini, karena pertemanan orang Halaion kan, orang Padang, orang Sumatera Selatan gitu kan. Tapi dulu sering pulang kampung. Kampung ini kan tahun 80-an jalan setapaknya ini masih jalan satu ruas, ini sekarang udah agak lebar, dibuat lebar lagi. Dan saya melihat perkembangan itu didorong oleh pusat. Ada Jokowi, Pak Presiden ngomong tentang pariwisata, ada Pak Luhut ngomong soal pertanian. Kenapa kita yang dari kota nggak bisa bangun kampung kita gitu? Itu yang dipeliharakan anak mudanya. Jangan khawatir pulang kampung, karena masa depan itu di desa bukan di kota. Iya, serius. Makanya aku bermain di dua bidang. UMKM dan pariwisata, karena ini semua multiplier efek ke kehidupan masyarakat. Barulah dimasukilah selingan-selingannya ya, pendidikan, sosial, seni gitu-gitu. Makanya aku pun buat produk yang berbeda dan punya nilai, ya, ada edukasinya. Nanti ini ada sampai tahun 2022 tema gambar ini semua tentang pariwisata. Tahun 2023 nanti aku ganti temanya tentang budaya, bagaimana yang namanya mengukul holi, apa itu namanya marorot, apa itu namanya pesta adat, semua gambar tentang itu. Nanti aku udah ngumpulin gambar-gambar. Artinya produk itu punya unifikasi gitu. Kayak di Bandung, di Bogor, di Bali kan kayak gitu. Produknya unik-unik tuh, maka dia reminding, diingat orang. Nah, aku buat produk ini juga kayak gitu. Tapi namanya bisnis naik turun. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Pak. Terima kasih juga untuk Poltek Par Medan, karena aku sering ketemu di lapangan sama anak-anak Poltek. Dosen kalian pun sering kasih pelatihan.